Halo, perkenalkan kami dari kelompok 5. Nama saya Kansa Tiaranti dengan NIM 143240028 dan ini teman saya. Nama saya Matul Buddha dengan NIM 143240025. Selanjutnya ada 3 teman lainnya yang bernama Fajar Subuki dengan NIM 143240012. Lalu ada Ahmad Saputra dengan NIM 143240009 dan ada Stefan Zevanya dengan NIM 143240011. Di sini kami akan Mewawancarai Bu Tatia dan Bu Bu Yati tentang teknologi lingkungan hidup. Oke, kita mulai wawancaranya. Untuk pertanyaan-pertanyaannya adalah ini, apa saja inovasi teknologi ramah lingkungan yang telah diterapkan Dinas Lingkungan Hidup sejauh ini? Oke, baik teman-teman adik-adik dari Universitas 17 Agustus Surabaya. Perkenalkan, nama saya Satiah. Saya ketua tim kerja penyuluhan lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat DLH Kota Surabaya. Saya dibantu oleh Bu Suyati dari tim penyuluhan lingkungan hidup Kota Surabaya. Terima kasih datangnya di kantor kami. Apa yang bisa kami bantu, monggo pertanyaannya diulangi lagi dari mulai awal. Untuk pertanyaan ini kita mau ngajukan 10 pertanyaan, tapi mungkin terbatasnya waktu itu mungkin kurang ya Bu nanti. Tapi kita ajukan yang paling pertama dulu, itu inovasi dan teknologi ramah lingkungan yang sudah diterapkan Dinas Lingkungan Hidup itu sejauh ini apa ya Bu? Iya, teknologi dan inovasi terkait lingkungan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup kami adalah di pemberdayaan masyarakat. Pertanyaannya saya jawab sesuai dengan tupoksi kami. Kami adalah pemberdayaan. Ada inovasi-inovasi terkait pengelolaan lingkungan juga ada di bidang-bidang yang lain, tapi kami lebih bicara ke tupoksi kami, yaitu di pemberdayaan masyarakat. Inovasi yang kami lakukan adalah satu, karena ini pemberdayaan masyarakat, sedangkan yang lebih kami tekankan ke masyarakat adalah kebanyakan adalah para emak-emak ya, istilahnya the power of emak-emak untuk terkait membantu lingkungan di Kota Surabaya dengan membentuk bank sampah, dengan adanya komunitas-komunitas yang membentuk bank sampah, dan itu banyak dipandegani oleh emak-emak. Jadi pendekatan kami sementara adalah masih pendekatan kultural, tidak dengan inovasi yang canggih-canggih, tapi dengan adanya emak-emak yang ikut berkiprah, kami juga menggandeng Karang Taruna supaya IT yang emak-emak mungkin kurang paham dapat disupport oleh adik-adik Karang Taruna, sehingga memang kolaborasi antara generasi Gen Z dan generasi baby bumble ya, baby boomer itu bisa berkolaborasi bagaimana terkait penanganan lingkungan yang ada di Kota Surabaya, terutama adalah bagaimana pengelolaan sampah organik, anorganik bisa berjalan dengan baik. Itu aja. Seperti itu. Selanjutnya itu apakah ada program seperti robot gitu pada penerapan yang di emak-emak dan Gen Z ini tadi Bu? Untuk yang emak-emak dan Gen Z ini memang kita belum melakukan dengan alat-alat yang canggih ya, seperti robot dan lain sebagainya ya. Tapi bagaimana kalau Mbak mengetahui bahwa orang kalau sudah mengenal sampah itu kan image-nya ada hal yang kurang baik, hal yang kotor, hal yang menjijikkan. Tapi bagaimana memberi pemahaman kepada mereka bahwa sampah itu juga bisa bernilai rupiah, itu aja. Kalau kami masih menggunakan alat-alat canggih seperti robot dan sebagainya, kami belum. Kami lebih ke pemberdayaan, lebih ke peningkatan kesadaran bagaimana lingkungan di Kota Surabaya itu bisa mereka lakukan semua dengan senang hati, gembira dan ikhlas. Itu aja. Rencana DLH untuk mengembangkan inovasi teknologi itu apakah ada gitu? Saya yakin bahwa dengan berkembangnya waktu, berkembangnya zaman, kita pasti akan meningkatkan teknologi sekiranya yang bisa dilakukan oleh DLH, bagaimana membantu pelaksanaan lingkungan di masyarakat Surabaya. Kita juga mengadopsi bagaimana di barat yang sampah itu mereka sampah impor, mereka olah, itu juga akan kita pelajari. Bagaimana sampah itu bisa menjadi paving, itu juga DLH akan lakukan
pelajari bagaimana sampah itu bisa, yang dulu pengelolaan kompos itu nunggu 3 bulan baru panen, bagaimana seminggu 2 minggu juga harus sudah panen. Itu juga ada inovasi-inovasi teknologi-teknologi yang akan dilakukan DLH dengan pihak ketiga. DLH tidak bisa kerja sendiri, misalnya dengan penggiat-penggiat lingkungan kayak UNDP, LSM dan lain sebagainya. Itu Mbak. Oh, seperti itu. Nah, untuk ini terkait lingkungan, bagaimana supaya sampah-sampah ini tidak mencemari sekali di lingkungan Surabaya gitu? Sampah kalau tidak diolah dengan baik pasti akan mencemari. Salah satunya adalah mungkin Mbak sudah perso ya, bahwa salah satu akibat genangan di kota Surabaya adalah tumpukan sampah, baik di sungai-sungai maupun di selokan-selokan. Harapan kami ini tidak bisa dilakukan dengan teknologi, tapi dilakukan dengan pendekatan ke masyarakat supaya tidak membuang sampah sembarangan. Mbak perlu tahu bahwa di DLH ini ada tim justisi menangkap orang-orang yang membuang sampah di sembarang dengan kena denda dan sebagainya. Itu adalah bentuk inovasi, walaupun itu bukan semacam IT, semacam robot dan sebagainya. Tapi bagaimana penanganan sampah ini ada kesadaran yang tinggi dari masyarakat sehingga mereka tidak membuang sampah sembarangan. Untuk jangkauannya tadi, jangkauan tentang penyuluhan kepada ibu-ibu dan seluruh warga kota Surabaya. Jadi kita bekerja sama dengan kelurahan, dengan kecamatan, dengan RT, dengan RW, dengan KSA. Mungkin Mbak tahu kalau warga Surabaya bahwa di Surabaya itu ada Kadus Surabaya Hebat. Itu yang membantu kami bagaimana pengelolaan lingkungan itu bisa berjalan dengan baik. Mungkin Mbak tahu bahwa satu KSA itu tugasnya adalah membimbing 20 rumah satu KSA. Itu mulai pengenangan sampahnya, mulai kebersihan lingkungan, mulai bahayanya demam berdarah dan lain sebagainya. Nah, kita sebagai anak-anak muda ini, harapan dari ibu-ibu sekalian itu apa ya? Iya. Harapan kami anak-anak muda ini kayak mbak-mbak dan adik-adik ini harus ikut berkiprah ya. Penjenengan di sini mengambil terkait tema lingkungan. Jadi tidak sekedar hak penjenengan ini mencukupi mata kuliah, tapi penjenengan juga ikut hadir di masyarakat dimanapun Anda berada. Yang warga Surabaya, harapan kami apa yang kami sampaikan tadi, bahwa ada kolaborasi Gen Z dan Gen Baby Boomer itu bisa penjenengan lakukan juga di tempat tinggal penjenengan. Yang kos pun kami berharap bahwa ketika penjenengan makan dan lain sebagainya jangan ada sisa makanan, karena itu adalah beban bagi kami selaku pelaku-pelaku penggiat lingkungan, terutama adalah DLH. Karena kalau sisa makanan penjenengan mungkin kecil, anak kos-kosan, tapi berapa ribu yang kos di Surabaya. Harapan kami itu juga ikut membantu pengelolaan lingkungan dengan cara apa? Membawa tumbler ketika membeli makanan, membawa tepak makanan dan lain sebagainya. Itu pun mengurangi nanti kondisi sampah yang ada di wilayah penjenengan ketika penjenengan bermukim atau ngekos. Gitu ya. Mungkin Mbak Yati bisa nambahin. Itu tadi sudah disampaikan ya sama Bu Satya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Suyati tadi ya. Saya staf penyuluhan lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat ya. Tugas kami di pemberdayaan masyarakat ini yaitu memberikan pendampingan, edukasi dan juga pelatihan kepada seluruh warga kota Surabaya. Mulai dari sekolah itu pun mulai dari tingkat PAUD, ya SD, SMP, SMA sampai dengan perguruan tinggi. Terus juga kalau tingkat warga kota Surabaya kita mulai dari yang paling bawah, yaitu mulai tingkat RT, RW, kelurahan dan ya tingkat kecamatan. Kebetulan tingkat RT itu kan ada 14.000 lebih ya RT. Terus RW-nya ada 1.360 RW. Ya, kelurahannya ada 153 kelurahan. Terus kecamatannya ada 31 kecamatan. Jadi kita itu selalu koordinasi. Belum lagi selain itu ada kita juga dengan OPD-OPD terkait, kantor-kantor ya. Terus ada lagi dengan kayak makan, pasar ya. Jadi kita selalu memberikan edukasi ya, pendampingan sekaligus monitoring setiap kegiatan sudah kami sampaikan. Kita melakukan monitoring setiap bulannya.
gimana program dari perkembangan pengelolaan sampah. Itu aja sih. Jadi apa ya, tugasnya di kami ini memberikan yaitu tadi penyuluhan dan sekaligus monitoring. Jadi pendampingan supaya lebih semangat. Kita dari tim penyuluhan ini mengadakan kompetisi dari mulai tingkat PAUD tadi supaya kan ada semangatnya ya. Kalau nggak ada kompetisi kan nggak semangat. Jadi ya makanya kita adakan kompetisi baik dari tingkat sekolah maupun RT RW tingkat kampung gitu. Kompetisinya itu apa ya? Maksudnya kompetisi itu gimana? Ya lomba terkait pengelolaan lingkungan. Jadi bersaing tapi ya apa ya? Menunjukkan dari swadaya yang sudah swadaya warga itu sendiri terkait kepedulian sama lingkungan. Gitu. Mbaknya tinggal di mana itu? Nah itu sama. Jadi makanya setiap warga ya itu selalu melaksanakan apa yang kita sampaikan, ya kita sosialisasikan itu selalu dipraktekkan di kampungnya. Jadi nanti kalau sudah ada progres dari pengelolaan sampah itu baru mereka melakukan pelaporan. Gitu sih. Ya, itu aja sih. Jadi makanya yang disampaikan Bu Tia tadi dan kami sebagai tim penyuluh ya itu tadi tugasnya ya pendampingan, ya penyuluhan, pelatihan dan monitoring ya sehingga kami bisa evaluasi untuk pelaporan setiap tahunnya progres dari pengelolaan sampah yang di Kota Surabaya untuk dilaporkan ke Bapak Wali Kota. Itu jangka waktunya berapa ini ya Bu? Setiap berapa kali sebulan gitu untuk monitoring? Rutin untuk monitoring. Kalau rutinnya mungkin kami setiap ini ya kalau rutinnya itu kami di 5 wilayah itu ya rutin 5 wilayah secara bergantian gitu ya. Tapi kalau lebih banyak sekarang itu permohonan. Mungkin karena itu ya permohonan dari sekolah, dari RT RW, dari kelurahan, kecamatan untuk meminta kita sebagai selaku narasumber untuk memberikan istilahnya materi dan edukasi untuk masyarakat yang ada di situ gitu. Jadi lebih banyak permohonan sekarang, Pak. Iya. Itu aja. Ada lagi? Sudah mungkin sudah cukup terjawab kami. Terakhir itu apakah Kota Surabaya ini memberikan dukungan yang seperti apa gitu Bu? Dukungan untuk DLH untuk mengembangkan dukungan yang kita beri kepada masyarakat adalah satu, kami menyediakan sarana prasarana sesuai dengan kemampuan yang ada di kampung. Itu aja sih dukungannya. Apalagi sudah. Ya, masalahnya kita agak. Mungkin gitu ya. Mungkin yang sekiranya tidak bagus, angle-nya di. Nanti kirim ya ke saya ya. Soalnya pengen lihat nanti ya. Kirim ya. Terima kasih adik-adik. Harapan kami bahwa ilmu yang sedikit ini nanti bermanfaat untuk panjenengan, membantu kami di pemerintah Kota Surabaya untuk menjaga minimal lingkungan di tempat tinggal panjenengan. Gitu nggih. Terima kasih. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bumi pasti lestari. Biar